Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video praktek biologi. Perkenalkan, nama saya Elsa Yukarahayu. Saya Abel Afriani. Saya Natasha Abdullah. Saya Gania Fatima Rahyan. Saya Fatima Rizky. Saya Jibril Madani. Saya Kira Menyaksikan. Memakai sarung tangan karet. Geserlah sarung tangan karet menuju kedua tangan. Siapkan tabung reaksi sebanyak 7 buah. Tap tombol tabung reaksi pada meja reaksi, kemudian pilih angka 7 untuk 7 buah tabung reaksi. Masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 1 potong hati, kecuali tabung reaksi nomor 7 berisi 2 potong hati dengan cara tap tombol enzim. Tetesi tabung reaksi nomor 2 dengan hidrogen klorida 3 tetes. Tetesi tabung reaksi nomor 3 dengan kalium hidroksida 3 tetes. Geser pipet menuju mulut botol, lalu geser menuju mulut tabung reaksi yang sesuai. Lepas pipet untuk meneteskan. Kemudian, cek power of hydrogen dengan menekan tombol power of hydrogen. Atur suhu pada tabung reaksi nomor 4 menjadi 0 derajat Celcius. Atur suhu pada tabung reaksi nomor 5 menjadi 40 derajat Celcius dengan cara tap tombol suhu pada meja reaksi, lalu pilih suhu yang sesuai. Tetesi masing-masing tabung dengan 1 tetes atau 1 mili hidrogen peroksida, kecuali tabung 6 dengan 2 tetes atau 2 mili. Dengan cara geser pipet ke mulut botol, lalu geser menuju mulut tabung reaksi. Lepaskan pipet untuk meneteskan. Lakukan mulai dari tabung 1 sampai selesai. Amati apa yang terjadi. Catat banyaknya gelembung yang terbentuk pada setiap tabung reaksi. Uji bara api dari gelembung yang terbentuk. Geser stik bara api menuju tabung reaksi. Masukkan sampai menyentuh sumber gelembung atau potongan hati. Lakukan mulai dari tabung 1 sampai selesai.
Lakukan mulai dari tabung 1 sampai selesai. Amati apa yang terjadi. Catat besarnya bara api pada tabel hasil pengamatan atau pada slide berikutnya. Hasil yang kita dapatkan dari percobaan virtual lab yang sudah kita lakukan itu pada tabung reaksi pertama gelembungnya sedikit, terus bara apinya juga nyalanya hanya kecil. Terus di tabung yang kedua, ketiga, dan keempat itu sama, tidak ada gelembung dan juga tidak ada nyala api. Terus pada tabung reaksi kelima, gelembung itu banyak dan bara apinya juga besar. Terus yang keenam, gelembungnya banyak, bara apinya sangat besar. Yang tadi besar, yang keenam ini sangat besar. Terus yang tabung reaksi ketujuh, gelembungnya itu sangat banyak dan nyala apinya juga sangat besar. Jadi itu hasil percobaan yang sudah kita lakukan. Oke teman-teman, dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa itu enzim dan bagaimana cara kerjanya. Enzim ini adalah senyawa protein yang diproduksi oleh sel-sel makhluk hidup. Makanya manusia, hewan, tumbuhan memiliki protein bernama enzim ini di dalam tubuhnya. Cara kerja enzim adalah dengan cara mengikat ke satu atau lebih molekul reaktan. Terus pertanyaan yang kedua, berdasarkan percobaan, jelaskan apa yang terjadi pada masing-masing tabung dan jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Yang terjadi dalam masing-masing tabung percobaan yang baru saja dilakukan adalah pengaruh reaksi dari larutan senyawa dan ekstrak yang berbeda terhadap pengaruh kerja enzim katalase. Hal tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu, keasaman, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, aktivator, dan inhibitor. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kadar oksigen pada masing-masing tabung? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kadar oksigennya tentu saja berbeda-beda, karena enzim ini memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Terus pertanyaan selanjutnya, apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja enzim? Yang mempengaruhinya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti suhu, keasaman, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, aktivator, dan inhibitor. Pertanyaan terakhir, apa yang terjadi pada enzim ketika enzim didinginkan dan apa yang terjadi ketika enzim dipanaskan? Ketika terjadi peningkatan suhu yang melampaui batas tertentu seperti suhu yang diuji cobakan yaitu 80 Celcius dan suhu di bawah 0 derajat Celcius, pada suhu tinggi maka enzim menjadi tidak stabil dan laju reaksi menurun. Akibat terjadinya denaturasi, ikatan kimia menjadi putus dan enzim kehilangan bentuk spesifiknya. Dan pada suhu terlalu rendah dapat menghambat kerja enzim. Setiap enzim memiliki aktivitas maksimal pada suhu tertentu. Jadi dari percobaan tadi kita bisa menjawab beberapa pertanyaan tersebut.